Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika. Di video ini, Edis TV kembali meletakkan sebuah cermin akademis yang teramat jujur di hadapan sebuah realitas yang memprihatinkan. Kita melihat sebuah anomali psikologis dan intelektual yang akut. Seorang penganut yang fasih melafalkan teks Arab kitab sucinya, namun mendadak mengalami kepanikan mental, histeria, hingga ledakan emosi saat arti dari apa yang ia baca dibuka secara gamblang di depan matanya. Perdebatan ini bukan sekedar adu argumen, ini adalah visualisasi nyata dari benturan antara dogma yang menutup mata dengan data tekstual yang tak terbantahkan. Ketika lawan debat tidak lagi mampu membantah data dengan data, mereka beralih menggunakan tameng emosi, tuduhan menjelekkan agama, hingga caci maki. Bersiaplah, karena di video ini, Edis TV akan membedah secara radikal bagaimana kerapuhan apologetika runtuh ketika dihadapkan pada surat Abasa dan kejutan eskatologis dari surat An-Naba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Surabaya, Jakarta mulu sih. Oke. Surabaya. Oke, saudari Vanila yang budiman. Oh, kalau perempuan budiman atau budimin? Budimun. Lagi budimun. Vanila yang budimun. Hari ini saya sedang berceramah, ya, sedang bertausiah, tapi tausiahnya agak sedikit lain, tapi benar. Ya, aku mendengarkan. Siap mendengarkan? Ya. Siap. Saudari Vanila yang budimun, Ya. apakah anti sering membaca Al-Quran Nur Karim? Udah nggak sering sekarang. Sudah tidak sering. Kita tes ya, kita tes. Jangan tes ah. Challenge-nya adalah nyium tembok dinding. Siap? Siap? Baik. Nyium ini aja, nyium tumbler aja ya. Oke, nyium tumbler, baik. Oke, baik ya, nyium tumbler. Baik. Ya kan mau ditunjukkan ininya, ayatnya. Nanti baru. Ini kamu banyak banget itu. Iya dong, sini ada 7.000 orang yang nonton ya, baik. Iya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Watawalla. Watawalla. Yang artinya? Gak tahu artinya. Artinya tidak tahu. Baik. Demikianlah mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, artinya apa? Artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, kaget kan? Kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu nonis. Begini, Bu, ini bukan masalah saya nonis atau apa. Di sini kita itu menyampaikan kebenaran. Salah satu logical fallacy, cara berpikir yang salah adalah informasi itu tergantung siapa yang menyampaikan. Itu tidak benar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, maka membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Betul. Nah, apakah mentang-mentang saya sebagai seorang Kristen, lalu saya tunjukkan ayat di situ, lalu ayat itu jadi salah? Tidak, betul. Makanya ayat itu tetap begitu. Di situ dikatakan Muhammad berwajah masam dan berpaling. Betul? Nggak tahu. Kita tampilkan lagi. Oke. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Apakah di sini saya ngarang-ngarang bebas atau tidak nih? Surat Abasa ayat yang pertama. Kelihatan ya? Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Betul? Masam itu apa?
masem, sepet mukanya apa namanya? Aduh gimana ya? Muka masam, masa yang ngerti sih muka masam? Ibaratnya lagi nggak punya duit, nah gitu. Nah kita baca ayat 2-nya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Oke, kita baca terus. Ayat 3. Tahukah kamu, barangkali ia, orang buta tadi, ingin membersihkan diri dari dosa. Ayat keempat. Atau dia, orang buta tadi, ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah ini ayat 5 nih. Akan tetapi, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca tafsir-tafsirnya ya. Kita baca nih tafsir-tafsirnya. Perhatikan ya. Ya. Sebab turunnya, kita baca ini, kita adil ini. Kita jangan memperdulikan nih masalah yang menyampaikan itu orang apa, nggak masalah ya. Sebab turunnya ayat-ayat mulia ini adalah seorang mukmin buta datang seraya bertanya kepada Nabi dan belajar dari beliau. Kemudian ada orang kaya juga datang. Nabi amat ingin menunjukkan manusia, hanya saja beliau lebih condong pada orang kaya dan berpaling dari si buta miskin. Ya. Oke, kesimpulannya? Simpulin sendiri coba. Berarti di sini sang Nabi membedakan orang kaya dan orang miskin dan lebih melayani orang kaya, betul? Nggak tahu. Marilah kita jujur, ayo jujur. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang jujur, betul? Betul? Nah, di sini kan jelas sang Nabi lebih condong kepada orang kaya dan berpaling dari si buta yang miskin, betul? Aku nggak pernah diajarin itu. Ya makanya inilah gunanya Edis TV. Ustadz Edis TV, Ustadz yang cetar membahana. Panggilan Ustadz itu buat kaum muslim nggak sih? Iya, tetapi saya yang memberi gelar Ustadz itu adalah seorang muslimin di channel ini. Karena dia begitu terkagum-kagum dan begitu terkaget-kaget bahwasanya saya lebih ngerti daripada Ustadz-Ustadz. Makanya dia heran, kok bisa ya kamu ini orang Kristen tapi kau ngerti banget agama Islam? Saya saja, kata dia nih, saya saja nggak tahu itu. Baru tahu setelah kamu kasih tahu. Makanya dia memberikan saya gelar. Aku aja nggak tahu ayat tadi. Aku cuma bisa bacanya aja. Ya, iya Baca Al-Quran. Iya betul. Karena apa? Karena selama ini disuruh baca Quran Arabnya, terus percaya dapat amal, masuk surga, tidur cuci kaki tidur. Nah kalau kamu kenapa ceramahnya ini pakai ceramah muslim bukan ceramah ini haleluya? Boleh saja dua-duanya ceramahkan di sini. Cuman kali ini karena bertemunya dengan seorang muslimah, maka kita membuka ayat Quran tadi. Nah, cuman masalahnya di sini Vanilla tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Bukan tidak jujur, aku nggak paham hadis-hadis. Oke, setelah tadi kita bacakan, di situ ada orang buta datang kepada Nabi, betul? Orang buta itu siapa orang buta? Tadi kan sudah kita bacakan. Seorang buta tersebut dan miskin tersebut datang kepada Nabi. Nabi berpaling, palingkan muka dia. Laporan, jangan typing aja laporan. Nah, dia berpaling dan wajahnya masam, betul. Tetapi kalau yang datang kepadanya ayat yang lain jangan yang itu. Oke, berarti ayat yang ini setuju bahwa di sini sang Nabi membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin?
Tidak. Osh. Sungguh sulit ya, akan kebenaran ini berat. Susah ini kalau orang benar ini. Ngomong yang benar-benar itu berat, saudara-saudara. Tidak. Vanilla, sudah jelas kita baca tadi. Dia Muhammad berwajah masam karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau yang datang kepadanya orang-orang kaya, Nabi langsung melayani. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Aku baru dengar dari kamu aja Oke, yang ngomong. ada Quran nggak di situ, Vanilla? Ada Quran nggak di situ? Nggak ada. Nah, gimana caranya supaya kamu percaya bahwa yang saya tunjukkan itu adalah Quran? Oke, ada HP yang lain nggak? HP selain ini? HP-nya kenapa, mau apa? Ketik di situ surat Abasa ayat 1, coba bacakan. Jangan yang ayat itu, ayat yang lain aja. Berarti ayat ini dihapus saja dari Quran. Jangan lah, ya maksudnya yang lain aja. Lalu kenapa? Oke, coba bacakan surat An-Naba ayat 33, silakan. Nggak hafal. Coba mana ininya, tulisan Arabnya aku baca. Nggak hafal. Oke, surat An-Naba ayat 33. Aduh, challenge. Ini challenge membaca Quran ini berat ini saudara-saudara ya. Ya, laporan guys. Oke, An-Naba ayat 3 ya. An-Naba ayat 33 ya. Oke, surat An-Naba ayat 33. Baik, kita baca ya ayatnya. Surat An-Naba ayat 33. Jangan diladenin, Han. Enggak diladenin. Pansos aja ini. Bukan, ini memang ayat yang sakit gimana? Oke, coba silakan bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Wa kawaiba atroban. Artinya, Nggak tahu artinya aku. artinya ada di samping sini. Dan Apa pula artinya kau? Nggak mau. lalu gimana sih? Aduh. Ini artinya astaga. Gimana sih? Vanilla ini artinya astaga wakaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Lu gimana sih? Udah lah, ini lastron aku. Aduh, Vanilla. Sungguh berat Vanilla Aku nggak menerima tahu. kenyataan. Ini ayatnya gimana sih? Surat nih, surat An-Naba ayat 33. Inilah hadiah pahala bagi orang-orang yang bertakwa Apa? dan Aku mengerjakan. cari. Oke, silakan. Surat. An-Naba 33, silakan. Makasih Bang Yosua. Silakan. An-Naba 33. Di situ berapa sih yang nonton? Artinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mana coba balikin. Maksudnya kameranya dibalik, kamera dibalik. Itu Dan terjemahannya sudah diedit itu. Coba kameramu. Ini kameramu yang dibalik. Itu. Coba sebentar, kameramu diputar bisa nggak? Di salah-salahin kau nih. Coba kameramu diputar bisa nggak? Oke, coba agak jauh sedikit. Coba. Itu mah AI versi coba klik yang Al-Quran itu coba. Al-Quran. Itu kan AI. Yang Al-Quran. Coba ketik yang Al-Quran tadi. Jangan ditutup. Ayo. Balik lagi, putar kamera, balik kamera. Enggak, kamu ini ngedit ya. Parah kamu. Itu adalah, oke, saya tampilkan di sini ya. Saya klik di sini ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. Klik di sini.
Jangan versi AI-nya nih. Lihat nih, Al-Quran. Mana versi? Perhatikan ya, perhatikan nih. Surat An-Naba ayat 33 nih. Kita lihat ya. Perhatikan. Lalu diterangkan pula ya Udah dalam naikin itu. Yang mana? Naik. Ini loh. Surat An-Naba ayat 33. Udah. Sudah. Bagi mereka istri-istri yang cantik jelita memiliki buah dada yang Diedit dia. Loh, kok mana bisa saya ini adalah tulisan-tulisan di Google, kok saya edit sih? Ini tidak ada edit-editan nih loh. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga. Kai, lu minta request, Kai. Apa sih si Kai ini? Lu gimana sih? Ini jelas ayatnya, saudara-saudara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan masuk surga. Yaitu apa? Lo tuh agama gue ngapain lo? Sosok banget lo mau menjelek-jelekan agama orang. Yang menjelekkan di mana? Saya putar dulu kamera saya. Di mana menjelek-jelekannya coba? Itu kamu kata-katanya. Oke, apakah di situ tertulis gadis-gadis montok? Gak ada. Gadis Maya. Bener ya, kalau lo memang udah menjadi agama lo itu aja taat sama agama lo, ngapain lo ngurusin agama orang? Lu sibuk banget jadi manusia tau gak lo? Yang menjelek-jelekannya di mana? Ya Allah, setiap konten lo tuh menjuru ke Islam. Lo kenapa? Yang menjelek-jelekan di mana? Coba jawab. Hidup lo kenapa? Belum di mana? Ditanya yang menjelek-jelekan di mana? Lu gua tanya Coba lu tuh. tunjukkan satu yang menjelek-jelekan di mana? Hidup lu kenapa repot banget jadi manusia? Ini namanya menjawab. Di mana sih? Bukan menjawab, lo namanya menggiring opini yang gak baik. Kalau lu Oke, di mana menggiringnya? Coba, di mana menggiringnya? Menggiringnya coba tunjukkan. Biar kasih dia sampel. Oke, tunjukkan satu fitnahnya, tunjukkan satu menjelek-jelekannya, silakan. Goblok, diem dulu. Gue udah bilang sama lu ya, lu kalau emang lu tertitis jadi agama lu urusin Tuhan, lu urusin Ini agama mana ini? Ini mana ini jawabannya mana? Jawabannya. Coba jawab. Aduh, tunjukkan satu fitnahan ataupun satu nggak usah kata-kata yang tidak benar. Tunjukkan satu. Kampung, norak, udik, lo sama emek-emek ketawa, kampung. Tolol ya jadi orang. Di sini semua pengikut lu disanjung-sanjung ya. Maksudnya lu gak usah repot jadi manusia. Kalau lu memang udah terdiri dari agama lu, ya lu ikutin agama lu, gak usah Ya repot. sudah, mana tunjukkan satu fitnahan, silakan. Semua konten lu itu menjuru ke Islam. Lu kenapa nggak yang gua tadi ini? Ya karena saya menjawab orang-orang Islam. Anjing. Giliran dijawab ngamuk, saudara-saudara. Nggak ada ngamuk. Giliran dijawab ngamuk. Udi. Mengapa kamu ngamuk-ngamuk? Bacot banget sumpah nih. Dengar ya. Si Kai ini kok ngamuk-ngamuk ini, si Kai ini, Kai. Ya. Kenapa ngamuk-ngamuk, Kai? Itu Kenapa? matiin dulu efek ketawa lu yang kampungan itu. Lu diem. Kampungan, saudara-saudara. Gua ada sih. Ya sudah, silakan coba. Bacakan surat An-Naba ayat 33. Diem. Tampilkan dulu surat An-Naba 33-nya ya. Diem. Gak usah sih paling agama lu. Lu
paling agama. Ini kita tampilkan ya surat An-Naba ayat 33, saudara. Mereka ingin mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, saudara ya. Coba kamu baca ini, Kai. Coba kau baca. Lu siapa nih nyuruh gue? Ya ini coba surat An-Naba 33 baca. Lu siapa nyuruh gue? Coba baca. Lu siapa nyuruh gue? Baca silakan. Lu siapa nyuruh gue? Ya, katanya mau dibuktikan, giliran dibuktikan. Gua nggak ada ngebela agama gua juga. Ya, berarti betul gadis-gadis montok. Nggak ada. Loh. Bukan itu. Ya sudah, apa arti wakaiba atroban? Gue ini cuma bingungnya sama orang-orang Aduh, suaramu berisik sekali itu. Suaramu berisik, bisanya kamu tidak tempat dulu. Sebaya. Gue ini cuma ngomong apa ya? Aduh, berisik. Edis, kamu itu provokator, Edis. Provokatornya di mana? Saya hanya membacakan gadis-gadis montok yang sebaya. Betul, gadis-gadis montok yang sebaya, betul atau salah? Salah, Hadisnya nggak kayak gitu. Ya sudah, mana ayatmu di situ, mana? Ambil Quranmu. Silakan buka Quranmu di situ, mana? Tunjukkan. Kita tunggu. Ambil Quranmu, bukakan surat An-Naba ayat 33. Jangan ikutin dia, maksudnya gue kayak jangan ikut stres. Dan mereka adalah orang-orang yang ketakutan ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Sungguh tiada lain tempat mereka itu adalah di neraka jahanam. Gue cuma nyamper. Padahal ayat-ayat yang kita bacakan tertulis di dalamnya. Wa kaiba atroban. Coba. Nih, apa sih? Coba baca yang bawahnya. Naikkan ke atas. Oh, nggak bisa kebaca. Dibaca itu. Oke, baik. Saya tampilkan ayat yang kau bukakan di situ. Saya tampilkan. Jelek, diem dulu jelek. Maksudnya gue Manggil teman dia, saudara-saudara. Dia manggil teman, saudara-saudara. Manggil teman. Oke. Ini bukan ayat yang kamu tunjukkan kepada saya. Vanilla. Ini bukan. Udah man. Udah. Ini bukan. Iya itu. Oke, apa tulisannya di bawah nih? Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Betul tidak? Betul atau salah? Guys, dengar teman-teman. Mute dulu dia, Pan. Betul atau salah? Panggil teman. Itu kalian beda mendingan agama. kamu karaoke sana, Kai. Semua Kai. agama mengajarkan yang Kai. baik ya, guys. Kau mending karaokean sana. Kau karaokean sana itu. Memang dia stres. Karena kenapa? Dia tuh semua agama. Kamu karaokean sana, Kai. Dia jelek-jelekin. Semua Gimana? agama. Ini betul tidak? Gadis-gadis ini loh. Ngajarin yang An-Naba 33. Betul tidak di sini? Ada tulisan payudara montok. ribet banget. Betul atau salah? Ngurusin agama. Gue tanya, ya emang nantinya itu akan diapain gitu. Berat, saudara-saudara. Jadi kayak ribet, jadi manusia ribet. Lu sebagai manusia jalanin Kai. aja sebagai Udah, manusia. mendingan kamu Manusia pindah biasa. tempat dulu, Kai. Karena suaramu berisik. Nggak ada yang dengar kamu. Orang kamu aja berisik kok, gimana? Kamu mending pindah tempat dulu. Pindah kamu kan karaokean tuh. Pindah tempat dulu kamu, Kai. Pindah. Gini ya guys, buat Ya udah, teman-teman. kau tidur di bawah sana, tidur di bawah. Padahal yang kita bacakan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran Nur Karim. Nih, kalau Anda buka surat An-Naba ayat 33 di Google, ini akan keluar nih, lihat nih. Kelihatan nih, surat An-Naba ayat 33, tafsir Wajiz, tafsir Tahlili. Lihat, silakan. Tuh, kelihatan nggak? Gadis-gadis cantik montok. Lu gimana? Ini ayat Quranmu kok saya yang disalahin. Astagfirullahaladzim.
berat ini saudara-saudara. Ya, ditap-tap layar dulu guys. Ayo. Pemirsa Edis TV yang budiman dimanapun para pemirsa sekalian berada. Barang siapa yang tap-tap layar, share-share dan bagikan channel ini, niscaya baginya surga. Surga yang di dalamnya ada TikToknya. Kesibukan mereka di dalam surga adalah main TikTok. Mari kita dekonstruksi data dan argumentasi pada video tadi dengan pisau analisa yang tajam. Kita mulai dari yang pertama, buta aksara makna, tradisi hafalan tanpa pemahaman. Diskusi dimulai dengan kontras yang sangat menohok. Lawan debat, Saudari Vanilla dari Surabaya, dengan rasa percaya diri yang tinggi, bersedia menerima tantangan untuk menguji kapasitas pembacaan kitab sucinya. Dengan fasih, ia melafalkan potongan ayat pertama surat Abasa, Abasa watawala. Namun momen krusial terjadi ketika Edis TV melontarkan satu pertanyaan mendasar yang sangat taktis, yang artinya, jawaban yang keluar dari mulut lawan debat adalah sebuah pengakuan yang jujur sekaligus menjadi tragedi intelektual yang nyata, nggak tahu artinya. Disinilah Edis TV meletakkan pilar argumentasinya yang pertama mengenai fenomena sosiologis keagamaan yang masif. Edis TV secara langsung menguliti realitas bahwa banyak penganut yang disosialisasikan untuk sekedar membaca, melafalkan, dan menghafal teks bahasa Arab tanpa pernah diberikan ruang untuk memahami substansi maknanya. Doktrin dibungkus dengan janji pahala mekanis, cukup baca Arabnya, terus percaya dapat amal masuk surga, lalu tidur, tanpa ada kewajiban kritis untuk mengerti apa yang sedang diucapkan. Konsekuensinya, ketika makna asli dari teks tersebut dibuka, penganutnya sendirilah yang pertama kali akan merasa terasing dan terkejut. Yang kedua, paradoks surat Abasa, gugatan terhadap bias sosial dan keteladanan. Edis TV tidak membiarkan ketidaktahuan itu berlalu begitu saja. Ia langsung menampilkan teks resmi terjemahan surat Abasa ayat 1 hingga 5 ke layar monitor agar disaksikan secara adil oleh ribuan penonton. Teks tersebut berbunyi, dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Edis TV kemudian membedah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berdasarkan kitab-kitab tafsir otoritatif. Terungkaplah fakta historis yang sangat tabu. Ayat ini turun sebagai teguran keras dari otoritas tertinggi karena sang figur sentral lebih condong, lebih ramah, dan lebih mengutamakan pelayanan kepada tokoh-tokoh kaya Quraisy, sementara ia berpaling dan menunjukkan wajah masam, sepat, tidak bersahabat, kepada seorang mukmin miskin yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum yang datang untuk meminta pengajaran. Reaksi pertama dari lawan debat ketika melihat kebenaran tekstual ini adalah sebuah penolakan kognitif yang instan. Ia tidak membantah teks tersebut dengan argumen tandingan, melainkan langsung menyerang identitas Edis TV. Kamu nonis, kamu mau menjelekkan agama orang. Ini adalah bentuk logical fallacy atau kesalahan logika berjenis ad hominem, di mana validitas sebuah informasi ditolak hanya berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Edis TV mematahkan serangan murahan ini secara elegan dengan menggunakan prinsip keadilan universal yang justru tercatat di dalam kitab lawan debatnya. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Apakah mentang-mentang saya seorang Kristen, lalu ayat yang saya tunjukkan itu jadi salah? Tidak kan? Terpojok oleh logika yang bersih, lawan debat melakukan pelarian mental yang sangat menggelikan dengan meminta Edis TV menghapus pembahasan tersebut. Jangan yang ayat itu, ayat yang lain aja. Sebuah kepasrahan yang membuktikan bahwa penganut dogmatis lebih memilih menutup mata daripada harus menerima kenyataan pahit dari teks sucinya sendiri. Yang ketiga, kejutan eskatologis surat An-Naba 33, histeria melawan kamus dan tafsir resmi. Perdebatan naik ke tensi tertinggi ketika Edis TV mengalihkan pengujian ke surat An-Naba ayat 33. Teks Arab berbunyi, wa kawa iba atroba.
Edis TV membuka terjemahan literal dan tafsir resmi, tafsir Wajiz dan Tahlili, yang menjelaskan secara gamblang bahwa salah satu hadiah bagi orang-orang bertakwa di dalam surga adalah keberadaan bidadari atau gadis-gadis remaja sebaya yang memiliki karakteristik fisik yang sangat spesifik, yaitu bermata jeli dan berpayudara atau buah dada montok. Mendengar frasa tersebut dibacakan langsung dari kitab tafsirnya sendiri, lawan debat kehilangan kendali emosi secara total. Mekanisme pertahanan dirinya aktif dalam bentuk penyangkalan ekstrim. Disinilah terjadi gugatan epistemologis. Yang ditampilkan Edis TV adalah tafsir resmi Kementerian Agama. Ketika lawan debat menolaknya dan menuduh teks itu diedit, ia tidak sedang mendebat Edis TV, melainkan sedang menuduh institusi resmi agamanya sendiri sebagai pembohong. Ketakutan terbesar seorang pembela iman adalah ketika mereka dihadapkan pada kitab tafsir mereka sendiri. Edis TV dengan ketenangan yang luar biasa membalikan kamera handphonenya untuk membuktikan bahwa tidak ada satupun huruf yang direkayasa. Menyaksikan benteng klaimnya runtuh di hadapan data visual, lawan debat mengalami frustasi spiritual. Ia mulai berteriak di ruang publik, memanggil temannya untuk mengintimidasi, melontarkan caci maki verbal seperti goblok dan bacot, serta menyuruh Edis TV untuk ke ruqyah sana. Edis TV mengunci seluruh histeria verbal tersebut dengan argumen penutup yang sangat menghancurkan pertahanan lawan. Ini ayat Quran kok, saya yang disalahin. Tunjukkan satu fitnahan atau satu kata-kata yang tidak benar. Giliran dijawab ngamuk. Yang keempat, kontras eskatologi biologis versus eskatologi spiritual. Secara teologis, kemarahan lawan debat tadi adalah bukti nyata dari runtuhnya ekspektasi moralitas. Nurani terdalamnya sebagai seorang wanita sebenarnya terkejut dan menolak konsep eskatologi surga yang memposisikan wanita hanya sebagai komoditas fisik yang diulang-ulang demi memuaskan hasrat maskulin di surga. Disinilah letak perbedaan eksistensial yang radikal jika dibandingkan dengan ajaran Kristen. Kekristenan menawarkan perspektif eskatologi yang jauh lebih mulia dan kudus. Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 30 secara tegas menyatakan bahwa di surga, manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Surga dalam kekristenan adalah tempat persekutuan rohani yang kudus dengan Tuhan, tempat di mana tidak ada lagi hawa nafsu kedagingan atau eksploitasi biologis. Kontras ini memukul telak konsep moralitas surga kasur yang dipertahankan secara membuta-butaan oleh lawan debat. Yang kelima, analisis psikologis, histeria verbal sebagai indikator kekalahan. Secara sains psikologi komunikasi, ledakan emosi, teriakan dan caci maki yang dikeluarkan oleh lawan debat seperti goblok, bacot, ruqyah adalah indikator kuat dari terjadinya cognitive dissonance atau disonansi kognitif yang akut. Seseorang hanya akan berteriak dan memaki ketika argumen logis di kepalanya sudah mati. Caci maki adalah mekanisme pertahanan terakhir dari ego yang terluka karena tidak mampu menyajikan data tandingan. Mari kita nilai dengan objektif, siapa yang menggunakan data dan siapa yang menggunakan urat. Siapa yang membacakan kitab suci dan siapa yang mengeluarkan caci maki. Ketika kata-kata kotor keluar untuk membela sesuatu yang dianggap suci, penganutnya justru sedang memerhalukan apa yang sedang dia bela. Perdebatan dalam video tadi telah memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kebenaran akademis bekerja. Ketika data tekstual, kamus bahasa, dan kitab tafsir resmi diajukan ke atas meja, seluruh kepalsuan narasi apologetika langsung runtuh tanpa sisa. Sungguh sebuah akhir yang mengenaskan bagi sebuah klaim kebenaran. Ketika kata goblok dan bacot menjadi senjata terakhir, disitulah kita melihat titik nabir dari kebangkrutan intelektual. Mereka tidak mampu mematahkan data yang ditunjukkan oleh Edis TV, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah melakukan pembunuhan karakter dan kegaduhan emosional. Edis TV telah membuktikan dengan sangat benderang dan berani bahwa kebenaran yang sejati tidak akan pernah panik saat teksnya dibaca, tidak akan pernah ketakutan saat artinya dibuka, dan tidak membutuhkan caci maki untuk mempertahankan eksistensinya. Jika untuk membela dogma Anda harus memusuhi arti dari kitab suci Anda sendiri, maka sesungguhnya Anda sedang menyembah ketidaktahuan Anda, bukan kebenaran. Bukalah matamu, bacalah dengan nalar yang merdeka, dan bebaskan dirimu dari ilusi hafalan tanpa makna. Sekian dulu video kali ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.